kemudian tim dari mahasiswa pengabdian masyarakat Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Perawatan, kemudian ibu bapak tenaga lansia sebelum acara pada sore ini dimulai. Maaf kami sampaikan dengan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perakatan dari Ketua Yandu Lansia Brotowali, kemudian yang ketiga pemaparan dari Bapak pendamping atau dosen pendamping dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Perawatan, kemudian dilanjutkan dengan praktek ya dari Bapaknya. Monggo waktu kami aturkan sampai dengan selesai untuk diambil dari tim yang pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara kegiatan Persekutuan Lansia pada sore hari ini kita buka. Kita buka menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara pada sore hari ini dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk waktu selanjutnya kami aturkan kepada Bapak Edi Rito, Ketua Yandu Lansia Brotowali. Monggo waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertinggi kabarnya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Yang Bapak-bapak Ibu mahasiswa gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita bisa berkumpul di Balai MK Jogokaryan. Kami sangat berbahagia karena kedatangan tamu. Bapak Ibu, teman boten menawi teman-teman. Iya. Tamunya luar biasa. Oh, cantik-cantik. Satu ganteng. Ganteng banyak loh. Banyak loh ganteng. Ya, alhamdulillah tamunya luar biasa karena dari UGM ya. Nah, ada beberapa yang bisa sampaikan. Yang pertama, perkenalan ya, mungkin teman-teman juga. Nama saya Heru Nurito. Kebetulan di RW 10 saya untuk ketua lansia, ketua posyandu. Jadi posyandu di Kota Jogja ini dijadikan satu, posyandu balita dan posyandu lansia itu kepengurusannya jadi satu. Nah, waktu ngurus mbak dari warga perwakilan warga itu, nah saya jadi ketua. Jadi posyandu lansia tapi saya masuk aja ya. Siapa duluan ya? Yang kedua, saya juga alumni UGM, FSK UGM. Jadi saya S1-nya UGM FSK, kemudian kerja di Sarjito. Kalau saya designasi seperti Bapak Ibu sejawat ya, saya di Sarjito di ruang operasi dari 2011. Nah, ini juga saya pernah merasakan posisi sebagai teman-teman S2 keperawatan ya. Saya 2022 itu dari rumah sakit suruh lanjut S2 dan spesialis tapi di UI. Nah, 2022 itu suruh kuliah magister dan spesialis KMB saya di UI dan selesai Juli kemarin. Juli kemarin dan Agustus ini sudah mulai. Jadi saya bisa merasakan bagaimana magister apalagi di Depok kami ada bulan balik. Lumayan bagus ya, ada program kami sejauh CAW ini semoga nanti bermanfaat untuk. Yang selanjutnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra, Bu Intan, yang menghubungi saya Bu Intan ya, dan nanti besok Selasa juga. Terima kasih. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu mohon maaf kalau kami dalam menyediakan fasilitas orang berkenan ya. Nah, untuk
selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah kegiatan seperti ini namanya nanti terapi sujud ya Bu ya. Cuman terapi sujud itu apa nanti akan dijelaskan dosen kita Pak Ibu. Nah, ada 2 kegiatan di malam sore ini, dan insya Allah nanti di masjid itu akan ada terapi sujud juga dengan tim yang sama insya Allah. Itu besok Selasa tanggal 23 setelah zuhur. Nah, jadi Prof. Intan, dosen yang tentunya Pak Indra juga, itu kemarin dia ngasih surat ke kami. Kebetulan saya di Pak Masih juga di Biro Kesehatan, jadi surat-surat kesehatan juga saya. Jadi Selasa besok habis zuhur itu juga ada kegiatan seperti ini nanti terapi hijau. Nanti bagi ibu yang nanti bisa mengikuti lagi. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, dan semoga nanti ibu apa ya bisa monggo bertanya apa sih sujud. Tadi ada yang tanya dari mana sih sujud, Jepang atau Korea? Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Posyandu Lansia Bapak Wali, Bapak Nurinton juga dan kesehatan Om Sewu. Ini sebenarnya namanya itu panjang sekali dan saya sebutnya ada S-Cup, MS-Cup, jadi SP-Cup dan sebagainya. Jadi Om Sewu ini relawan di RW 10 khususnya di lansia dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya mohon maaf kita menyampaikan kepada Bapak dosen pendamping Pak Indrian, monggo untuk menyampaikan informasi tentang apa itu sujud ya, monggo. Saya di sini saja di Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berkumpul di tempat ini ya Bapak Ibu ya, dengan kondisi yang mungkin ada keluhan sedikit tapi secara umum sehat begitu ya. Ya nanti kami di sini datang bertujuan untuk berbagi ya. Pertama itu berbagi pengetahuan baru ya. Kemudian berbagi juga terapi ya, yang mana nantinya akan saya jelaskan setelah ini. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak RW ya, Bapak RP, kemudian Bapak Ketua Lansia di Pak RW dan juga ibu-ibu di sini, ada Bapak PKK ya yang hadir pada saat ini. Yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan tempat ya, sudah diberikan waktunya Bapak Ibu sekalian di seluruh kalian di posko lansia ya Bu ya. Iya. Sebelum kita praktek gitu ya, alasannya kalau kita itu kenal dulu dengan apa sih terapinya ini gitu ya. Jadi ini terapi sudah lama sekali Bapak Ibu. Sudah lama sekali. Ini terapi asalnya dari Korea ya. Dulu yang menggunakan terapi ini adalah raja-raja, bangsawan-bangsawan ya, yang melakukan terapi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat drama Korea itu ya, itu kerajaan-kerajaan dipegang tangannya udah bisa sembuh ya. Kemudian lebih begitu. Lihat tangannya dipegang sininya udah sembuh gitu ya. Nah itu yang disebut dengan sujud. Sujud ini pada tahun 1990-an itu diteliti ya oleh salah satu cendekiawan yang sudah tersohor juga di Korea, namanya Pak Jew, Profesor Pak Jew. Beliau selama hidupnya ya menghasilkan kurang lebih 200 buku terkait dengan sujud terapi ini. Jadi apa namanya terapi yang sudah kuno itu sama beliau diteliti, ya, dikembangkan ilmuannya, bisa dipelajari oleh orang lain ya.
Kan kalau ada ilmunya ada panduannya, gitu ya. Tapi kalau ilmunya hanya dari turun temurun itu nanti akan hilang part-partnya ya. Sehingga Pak Jiu ini, Profesor Pak Jiu ini yang mengumpulkan ya, semacam orang bikin puzzle itu dikumpulkan ini kemudian jadi ilmuwan utuh yang namanya terapi Sujo. Kok dipanggilnya Sujo kenapa? Sujo itu bahasa Korea Bapak Ibu. Ya, ya Su itu artinya tangan, Su. Jo itu kaki, gitu ya. Sehingga terapi Sujo itu terapi yang nanti akan dilakukan di tangan dan di kaki. Kalau di sini hari ini yang memungkinkan adalah terapi melalui apa? Tangan. Kalau kaki nanti repot atau ya. Tapi biasanya dilakukan di dua bagian tubuh tadi ya, tangan dan kaki. Kenapa kok tangan dan kaki? Nah, secara anatomi itu ya tubuh manusia itu mirip dengan tangan dan kaki itu. Ya. Nah, ketika kita seperti ini ya, nah ini kayak seolah-olah tubuh kita ya, ini kepala ya, jadi ini yang paling tinggi kepala ya, kepala leher ya, kepala leher, kemudian ini bahu ya. Nah ini apa ini tangan ya, yang panjang dua apa yang panjang dua ini? Kaki ya, kaki ada dua di sini. Dan yang di kiri ini adalah tangan, ini sama ya, sama, kaki pun juga sama. Sehingga itu menjadi dasar yang sangat mudah dipahami gitu, bagi orang awam seperti kita, saya. Nah itu untuk kenapa kok di tangan? Sebetulnya alasannya sangat luas ya. Banyak sekali saraf-saraf di tangan dan di kaki itu berhubungan langsung dengan seluruh tubuh gitu ya. Ya itu yang kita bahas hari ini ya. Ya gitu. Jadi terapinya diapakan nanti gitu ya? Apakah nanti di jarum atau gimana gitu ya? Nah, sebetulnya bisa Bu ya. Jadi Sujo ini akan kombinasikan beberapa jenis terapi ya. Pertama kita bisa pakai dengan pijatan. Nanti kita pakai alat yang namanya prop. Prop itu semacam besi begini ya Bu, yang tumpul ya, tumpul. Nah, ini nanti akan dipijatkan ke tangan kita ya untuk mencari titik-titik yang sakit tadi ya. Misalkan dari pinggang, nanti akan disesak titiknya ya. Menggunakan prop ini. Nanti akan dipijat. Tenang saja ya, ini terapi bukan seperti terapi refleksi yang kalau sakit ditambahin sakitnya ya. Enggak, ini terapinya kalau sakit malah kita kurangi ya. Jadi ini tujuannya tidak untuk menyakiti, tapi untuk menyesuaikan toleransinya orang-orang individu beda ya. Kalau misalkan dia kuatnya segitu ya sudah segitu aja, nggak perlu ditekan sampai ya. Nah kemudian apa lagi terapinya? Bisa pakai biji ya. Jadi kita pakai chiaseed nanti ya. Chiaseed itu malah ada semua ini kalau peraganya ya. Nah ini chiaseed itu kan biji selasih itu ya. Nah ini nanti akan ditempelkan ya. Kenapa kok biji selasih gitu ya? Nah karena ini bijinya mudah diterapi, ya, diaplikasikan karena kecil-kecil. Kalau pakai biji jagung bisa nggak? Bisa, tapi kan sulit ya. Nah, jadi kita mencari yang mudah yang kecil ya. Nah, kenapa kok harus pakai biji ya? Biji ini adalah makhluk hidup yang dia itu juga memiliki energi ya. Di Sujo itu kita mempercayai bahwa manusia itu selain olahraga dan segala macam itu ada energi di dalam tubuh kita itu yang menjaga kesehatan itu ya. Tadi ya salah satunya. Ya, jadi ini yang kita pakai untuk sebagai energi dari alam ya. Yang mana ini sifatnya menetralkan energi dari tubuh kita. Ya, kemudian ada lagi Bluetooth. Nah ini alat yang dikembangkan oleh Prof Intan. Kalau yang di Korea itu ada Prof Pak Jiu ya. Kalau di sini ada namanya Prof Intan Sari Nurjana. Beliau itu kepala departemen saya di UGM. Beliau juga keahliannya adalah Sujo ini ya. Jadi profesornya itu juga beliau fokusnya pada Sujo terapi. Jadi beliau mengembangkan alat-alat dan ilmuannya juga. Nah kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir, jadi mohon maaf. Jadi kami yang datang ini adalah mahasiswa S2 Bapak Ibu. Ada 13 orang dan saya juga ditemani oleh istri saya tercinta ya. Di situ. Ya karena ini hari Minggu ya Bu. Jadi saya tuh membagi waktu itu, wah ini harusnya dengan keluarga, tapi kebetulan ada kerjaan, saya bawa aja gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin setelah ini Bapak Ibu akan langsung merasakan bagaimana Sujo terapi itu ya. Jadi teman-teman ini sudah terlatih ya. Sudah kami berikan materi sebelumnya, sudah kita berikan untuk praktik ya. Jadi teman-teman ini sudah
cukup berpengalaman sebetulnya ya. Tapi nanti kalau misalnya ada kendala, nanti saya akan tetap mobile di sini. Dan saya akan muter di sini. Kebetulan saya itu sudah tersertifikasi nasional Bu untuk sudah ini. Bulan apa ya? Kayak tahun lalu saya BNSP ya. Jadi ada badan untuk sertifikasi nasional. Sujo ini salah satu ya. Oke, ya, monggo Bapak Ibu nanti itu saja dari saya Bapak. Oke, ya terima kasih banyak. Nanti kalau lanjut bisa secara pribadi tanya ya, atau sama terapis di sini ini sudah bisa menjawab semua ini ya. Oke, begitu ya. Mari bisa dicoba langsung. Kalau ada keluhan boleh, nggak ada keluhan juga nggak apa-apa. Ya cukup dari saya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya habis operasi aja, jahitan kena pisau itu. Nanti kan tapi yang apa bisa dilupa. Bisa, sebenarnya sampai 12 jam dipertahankan boleh. Ini tadi waktu kesini ini pada kebas nggak? Masih kalau buat di sini sama di sini ya. Berarti itu yang kalau ini saya mau cari. Nah, kutisnya enggak ya, soalnya kalau kutis memang enggak aslinya enggak ada. Ada yang kayak ini kok titiknya agak lebih sakit. Tapi kalau ada yang ada, ini ada dari kecil, nanti tolong biar saya mau nanya, yang nyeri di sini itu skalanya berapa? Yang dari 1 sampai 10 kalau 10 yang 1. Memang aku
Iya, iya. Yang paling rasa sakit lutut kanan atau kiri? Iya, iya, biar tahu. Kanan. Pikiran aku yang Aman nggak? Ketemu ya. Kita kasih biji-bijian ya. Itu kurang makan. Ini ada dari 6 Kalau lagi ngapain? Kamu tidur. Tapi nggak mesti. Biasanya kamu yang muncul ketika apa? Kalau muncul, boleh besok boleh sudah disuruh boleh kerja kanan boleh semuanya ya itu bisa terjadi. Kalau biasa iya, puskesmas. Tapi kan darahnya kan tetap naik kan, Bu? Darahnya naik terus kan atau enggak? Tapi kan kontrol. Yang itu, ya kan walaupun ambil itu harus diperiksa, Bu. Tiap minggu harus masuk. Tapi ini memang terus. Ya, kalau misalnya hubungannya sedikit besok biasa kalau di puskesmas dikasih obat berapa lama? Obatnya berapa lama dikasih? Sebulan. Ya, 1 menit gitu. Tapi udah 2 kali 3 kali. jangan bilang aja. setelah dilakukan terapi di mata sebelah kanan ya sekarang rasanya gimana Pak? Lebih enakan. Skalanya berapa tadi jadinya?
saja. Masih banyak, saya belum. Iya, siap. Iya, iya. Ini Bu RW. Bu RW. Di sini kamu tahu enggak ada pendidikan terakhirnya. Pekerjaannya. Ada penyakit sebelumnya. Ada penyakit sebelumnya. Oh, ada yang ada minum obat yang rutin. Iya. Apa? Sama pasar. Sama pasar. Jadi bukan menarik. Sudah enak. Alhamdulillah. Oh iya, maaf kiri. Jadinya kurang. Yang kiri juga. Sampai keringetan ini. Sakit banget ya. Sakit, Bu? Sakit? Wah, Oh, sakit ya. Sakit Bu Harjono? Sakit? Sakit. Wah, sakit. Ada yang sakit, ada yang enggak. Oh gitu. Baiknya, tapi kalau misalnya di rumah enggak ya. Kan ibu udah tahu tempel aja di sini. Ya? Oke, saya mau video sama minta testimoni. Sudah senang. Kenapa? tapi pusingnya sampai di sini sekarang. Oh. Ini kurang nyeri di sini apa sih? Kurang nyeri sini. Sudah bisa diselopkan ini, tapi mungkin juga karena kan ada kolesterol, mungkin juga yang seperti itu juga bisa. Tapi orang pesan pulang. Jadi nggak jam. Walaupun sedikit ya. Baik, terima kasih.
Ya. Mungkin di sana ada nomor HP. Lupa nggak, Bu?